Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis sentimen, komentar video YouTube debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah. Tugas ini disusun oleh kelompok kami. Yang pertama ada Aditya Permadi, kemudian Firman Abdul Jabar, Muhammad Bagus Pratama, saya sendiri, Nur Latifah Fitria Ruhiyat, dan Oktavian Triwinata Putra. Sumber data yang diperoleh oleh kelompok kami diambil dari komentar video debat calon gubernur dan calon wakil gubernur ke-1 sampai dengan ketiga pada channel YouTube KPU Jawa Tengah. Pasangan nomor urut 1 adalah Andika Perkasa, Hendra Prihadi, dan pasangan nomor urut 2 adalah Ahmad Lutfi dan Taj Yasin Maimun. Latar belakang permasalahan pada kesempatan kali ini yaitu pertama, YouTube telah menjadi platform penting dalam kampanye politik modern, memungkinkan calon gubernur dan wakil gubernur untuk menjangkau audiens yang luas. Analisis sentimen merujuk pada proses untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sikap atau perasaan masyarakat dalam teks, seperti komentar di video YouTube. Analisis sentimen memungkinkan kita untuk mengukur sentimen positif, negatif, atau netral terhadap calon gubernur dan wakil gubernur. Dengan memetakan opini publik, calon pemimpin dapat lebih memahami prioritas dan harapan masyarakat serta menyesuaikan pesan politik mereka di kesempatan selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode pada eh, sentimen analisis kelompok kami. Yang pertama itu ada ekstraksi data. Ekstraksi data kami lakukan dengan metode crawling menggunakan Google Colab, yaitu untuk video YouTube debat 1 sampai debat 3 pada calon gubernur dan calon wakil gubernur di Jawa Tengah. Kemudian pemodelan kami lakukan dengan menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Di sini model yang kita buat itu untuk text mining, jadi kami akan melakukan analisis sentimen. Kemudian nanti analisisnya itu akan ditampilkan dalam bentuk pie chart. Nah, kemudian langkah selanjutnya ada pre-processing text. Jadi sebelum masuk ke proses analisis, itu teksnya kita modifikasi atau kita filter dengan widget yang ada di Orange Data Mining. Kemudian selanjutnya dilakukan analisis data dengan widget sentiment analysis. Dan hasilnya itu nanti dalam bentuk pie chart dan juga ada heat map. Nah, kemudian saya akan memperlihatkan ini adalah model yang kelompok kami telah buat di Orange Data Mining. Di sini pertama-tama kita akan memasukkan data input, yaitu berupa komentar video YouTube yang telah diambil, masuk ke dalam widget CSV file import. Nah, di sini kita sambungkan ke widget corpus. Kemudian di sini yang kita ambil adalah komentarnya saja, sedangkan untuk data-data yang lainnya kita ignore atau tidak kita pakai. Setelah itu kita masuk ke select column. Kemudian di select column ini kita pilih sama juga seperti sebelumnya. Dan kita masuk ke pre-process text. Nah, di sini adalah proses untuk memodifikasi komentar atau memfilter. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama itu seperti contohnya ada lowercase. Di sini itu fungsi lowercase di sini mengubah semua teks menjadi huruf kecil. Kemudian ada tokenization. Tokenization ini memisahkan teks atau kalimat menjadi unit-unit kata. Kemudian di sini ada remove accent, kemudian ada parse HTML, membuang HTML, membuang URL. Kemudian di sini juga ada stop word. Di sini stop word itu
bisa kita masukkan sendiri, bisa kita list datanya, dan fungsi stop word di sini adalah menghapus kata-kata umum seperti kata hubung dan atau kata-kata lainnya yang tidak memberi makna yang signifikan dalam analisis. Nah, di sini kita bisa buat datanya, contoh kata-katanya itu dalam bentuk TXT, kemudian kita upload dari tombol ini. Nah, kemudian selanjutnya dari preproses teks itu nanti akan masuk ke word cloud, yaitu kata-kata yang berulang atau kata-kata yang sering digunakan pada komentar YouTube. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Firman. Pada Mas Firman dipersilakan. Baik, Mas Adit, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan masuk ke widget sentimen analisis. Di dalam sentimen analisis ini, di sini kita menggunakan custom dictionary eh, untuk kata-kata positifnya itu kita buat sendiri atau bisa mengambil dari GitHub atau sumber lainnya. Kemudian diupload dalam bentuk TXT. Begitupun dengan kata-kata negatif. Oke, bisa di close. Selanjutnya di sini uh, untuk yang paling atas ini, sentimen analisis yang ini, kita bisa melihat pie chart sentimen analisisnya. Dan kemudian bisa di run. Di sini hasil menunjukkan secara keseluruhan debat pertama sampai ketiga untuk pilkada, cagup, dan cawagup Jateng. Secara keseluruhan masyarakat mengungkapkan kata-kata atau komentarnya sebanyak 44,2% menggunakan kata-kata positif. Kemudian sebanyak 18,3% dikategorikan sebagai komentar negatif dan 37,5% sebagai komentar yang netral. Bisa di close. Oke, selanjutnya ke widget corpus viewer untuk paslon 01. Nah, di sini corpus viewer ini kami gunakan untuk memfilter atau membagi dua antara komentar yang ditujukan untuk paslon 01 dan paslon 02. Nah, di corpus viewer ini kita, di sini ditujukan komentar yang ditujukan adalah untuk paslon 01. Di corpus viewer ini untuk filternya sendiri menggunakan regular expression. Komentar dimunculkan atau dipilih ketika ada kata Andika, kemudian ada kata Hen untuk calon wakilnya, kemudian kata 01. Bisa di close. Selanjutnya sama seperti hal yang di atas, di data paslon 01 oke, untuk paslon 02 di sini sama seperti corpus viewer yang atas. Komentar yang untuk paslon 02 ini ditujukan untuk calon dan wakil gubernur dan wakil gubernur untuk paslon 02 dengan kata kunci atau regular expression filternya yaitu Ahmad, kemudian Lutfi, Taj, Yasin, dan 02. Selanjutnya masuk ke word cloud untuk paslon 01. Di sini komentar yang sering digunakan oleh masyarakat atau kata yang sering berulang pada komentar adalah kata Andika, Hendy, Jateng, dan seterusnya. Selanjutnya, word cloud untuk paslon 02, kata yang sering muncul atau sering digunakan oleh masyarakat. Kata yang pertama itu adalah 02, kemudian Lutfi, Gus, Jateng, dan seterusnya. Oke. Masuk ke sentimen analisis untuk pasangan calon 01, kita bisa lihat untuk pie chart-nya sebanyak 58% masyarakat memberikan sentimen analisis secara positif. Kemudian sebanyak 10,6% dalam bentuk negatif, kemudian sentimen analisis untuk kategori neutral sebanyak 31,4% untuk paslon 01. Selanjutnya untuk paslon 02,
Di sini untuk paslon 02, sentimen analisis positif untuk paslon 02 lebih rendah dibanding dari paslon 01, yaitu sebanyak 42,4%. Kemudian untuk sentimen analisis negatif untuk paslon 02 di sini lebih tinggi dibanding paslon 01 dengan persentase 12,2%. Dan untuk kategori sentimen analisis netralnya sebanyak 45,4%. Selanjutnya kita bisa melihat untuk heat map untuk paslon 01. Di sini kita bisa lihat eh, sentimen yang berwarna biru itu adalah sentimen negatif, kemudian semakin ke bawah itu semakin positif. Di sini kita bisa melihat untuk yang kedua, di sini ada masyarakat yang berkomentar, ngomong Sambo terus, Sambo itu oknum kok. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah sentimen negatif untuk paslon 01 karena dia mendukung 02. Kemudian yang paling bawah, ini adalah sentimen positif yang dikemukakan oleh masyarakat dengan komentar Andika Perkasa Jos. Selanjutnya, heat map untuk paslon 02. Sama halnya dengan heat map yang sebelumnya, ini ditujukan untuk paslon 02. Di sini sentimen negatifnya dengan komentar Lutfi terlalu banyak retorika. Kemudian untuk sentimen positifnya, di sini hebat 02, Bismillah 02, 02 terpercaya. Baik, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, untuk kesimpulan, akan dijelaskan oleh Mas Okta. Oke, terima kasih Mas Firman atas penjelasannya. Sekarang kita masuk di bagian kesimpulan. Ya, di kesimpulan ini yang pertama secara umum sentimen debat Pilkada Jateng di Jawa Tengah masyarakat berkomentar secara positif dengan presentasi positif sebesar 44,2%, negatif 18,3%, dan presentase netral sebanyak 37,5%. Dan yang kedua, sentimen positif untuk paslon 01 lebih besar dibandingkan dengan paslon nomor urut 2. Paslon 01 memperoleh sentimen positif sebesar 58%, sedangkan paslon 02 sebesar 45,4%. Kemudian sentimen negatif paslon 01 ini lebih rendah dibandingkan paslon 02. Dan untuk yang ketiga, hasil analisis ini berbanding terbalik dengan keadaan di lapangan. Sampai detik ini, paslon 02 lebih unggul dari paslon 01. Hal ini disebabkan karena banyak faktor, mulai dari fenomena buzzer dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.